tapi kenyataannya politik dinasti masih menunjukkan eksistensinya di berbagai level pemerintahan dari tingkat lokal hingga nasional. Bahwa setiap individu harus memiliki kebebasan yang sama untuk menikmati hak-hak dasar yang fundamental, seperti kebebasan berbicara. Apakah demokrasi di Indonesia telah benar-benar memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh rakyatnya untuk berpartisipasi dalam proses politik? Halo, perkenalkan nama saya Fadia Novelia Ramadhani dengan NIM 072011333100. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis saya mengenai fenomena yang sedang marak di Indonesia. Fenomena yang saya ambil adalah politik dinasti di Indonesia dengan menggunakan perspektif teori keadilan dari John Rawls. Politik dinasti di Indonesia telah menjadi fenomena yang cukup menarik perhatian dalam beberapa dekade terakhir. Fenomena ini terjadi ketika anggota keluarga, terutama dari satu garis keturunan, berkuasa atau terlibat di dalam posisi politik yang sama secara berulang. Meskipun demokrasi di Indonesia memberikan kesempatan bagi siapapun untuk terlibat dalam politik, tapi kenyataannya politik dinasti masih menunjukkan eksistensinya di berbagai level pemerintahan dari tingkat lokal hingga nasional. Dalam video kali ini, kita akan menganalisis politik dinasti di Indonesia melalui sudut pandang dari teori keadilan yang salah satunya dikembangkan oleh filsuf politik John Rawls. Sebelum masuk ke analisis lebih dalam, mari kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan politik dinasti. Politik dinasti merujuk pada situasi di mana kekuasaan politik dikuasai oleh keluarga atau keturunan tertentu yang secara turun-menurun menduduki jabatan penting di pemerintahan, baik itu di tingkat legislatif, eksekutif, maupun daerah. Contoh yang sering kita lihat di Indonesia adalah keluarga Presiden Soeharto, keluarga Presiden Megawati, serta keluarga dari beberapa kepala daerah yang terus-menerus menduduki posisi politik yang sama. Teori keadilan oleh John Rawls memberikan landasan untuk menilai apakah sistem politik tersebut sudah memenuhi prinsip-prinsip keadilan sosial atau tidak. Dalam bukunya A Theory of Justice, Rawls mengusulkan dua prinsip keadilan utama. Pertama adalah prinsip kebebasan yang setara atau Equal Liberty Principle, yang dimana prinsip tersebut tertulis bahwa setiap individu harus memiliki kebebasan yang sama untuk menikmati hak-hak dasar yang fundamental, seperti kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul, dan kebebasan untuk memilih. Kedua itu ada prinsip perbedaan atau difference principle. Di dalam prinsip tersebut, Rawls menuliskan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dapat diterima hanya jika ketidaksetaraan tersebut menguntungkan mereka yang paling dirugikan dalam masyarakat. Artinya, ketidaksetaraan yang ada harus memberikan manfaat bagi yang paling kurang, bukan hanya menguntungkan kelompok elit. Sekarang mari kita aplikasikan prinsip-prinsip dari John Rawls tersebut untuk menganalisis fenomena politik dinasti di Indonesia. Pertama adalah kebebasan yang setara. Menurut Rawls, setiap warga negara harus memiliki kebebasan yang setara untuk berpartisipasi dalam proses politik. Politik dinasti dalam banyak kasus cenderung membatasi akses kepada peluang politik bagi individu yang tidak berasal dari keluarga tersebut atau dari keluarga yang berkuasa. Dalam konteks ini, keluarga-keluarga elit yang terlibat dalam politik dinasti seringkali memiliki keuntungan besar dalam memperoleh posisi politik, sementara individu dari latar belakang sosial ekonomi yang lebih rendah terbilang cukup sulit untuk bersaing dengan mereka. Kata lain, politik dinasti mengarah kepada ketidaksetaraan dalam kesempatan politik yang bertentangan dengan prinsip kebebasan yang setara menurut Rawls. Jika hanya beberapa keluarga yang mendominasi sistem politik, maka kebebasan setiap individu untuk terlibat secara setara dalam politik menjadi terhambat. Kemudian yang kedua, prinsip perbedaan.
Rawls berpendapat bahwa ketidaksetaraan dalam masyarakat hanya diberikan jika ketidaksetaraan tersebut memberikan manfaat bagi mereka yang paling dirugikan. Dalam hal ini, politik dinasti seringkali tidak menguntungkan kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Politik dinasti seringkali melestarikan status quo dan memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi. Misalnya, keluarga-keluarga politik yang kaya dan berpengaruh dapat memanfaatkan kekuasaannya untuk mempertahankan kepentingan pribadi dan keluarga, tanpa memberikan manfaat yang nyata untuk masyarakat lebih luas atau masyarakat yang berada di bawah mereka. Masyarakat yang kurang mampu, baik dalam segi ekonomi maupun akses politik, seringkali tidak dapat keuntungan apapun dari keberlanjutan politik dinasti tersebut. Adapun dampak-dampak yang muncul dari politik dinasti tersebut terhadap keadilan sosial. Politik dinasti di Indonesia memiliki dampak yang cukup besar terhadap distribusi kekuasaan dan sumber daya di masyarakat. Satu dampak yang cukup nyata dalam memperparah ketimpangan sosial, baik dalam hal ekonomi maupun akses terhadap kekuasaan. Ketika jabatan politik menjadi monopoli keluarga tertentu, kesempatan bagi orang lain untuk berkembang dan berpartisipasi dalam proses politik secara adil menjadi terbatas. Politik dinasti juga cenderung memperkuat patronase politik, di mana hubungan antara penguasa dan pengikut lebih didasarkan pada ikatan keluarga atau klan daripada kemampuan atau visi dan misi untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini tidak hanya menghalangi kompetisi yang sehat dalam politik, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya. Karena kebijakan yang diambil cenderung berpihak pada kelompok tertentu yang memiliki status sosial yang lebih tinggi. Dari fenomena tersebut dapat kita simpulkan bahwa dari perspektif teori keadilan John Rawls, politik dinasti di Indonesia jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial. Politik dinasti membatasi kesempatan bagi individu dari latar belakang yang lebih rendah untuk berpartisipasi dalam politik secara rata, serta memperburuk ketidaksetaraan sosial dengan menguntungkan kelompok-kelompok tertentu. Agar sistem politik di Indonesia lebih adil, dibutuhkan reformasi yang dapat memastikan pemerataan kesempatan dan akses dalam politik, serta mengurangi dominasi keluarga-keluarga tertentu yang hanya menguntungkan diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Dalam konteks ini, mungkin sudah saatnya kita merenung apakah demokrasi di Indonesia telah benar-benar memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh rakyatnya untuk berpartisipasi dalam proses politik, atau apakah masih ada tantangan besar dalam mencapai keadilan sosial yang sesungguhnya. Demikianlah analisis saya tentang politik dinasti Indonesia melalui lensa teori keadilan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.